Saya masih bersama Rosan Roslani, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Raymond Chin, pendiri startup investasi. Malam hari ini kita bicara soal Danantara. Raymond, kamu punya pengharapan yang luar biasa pada Danantara, makanya kamu sangat kritis. Ya. Karena kamu tidak ingin Danantara ini gagal. Tetapi ketika Danantara baru saja diluncurkan siang hari, lalu kemudian kita mendengar Pertamina yang kemudian ada kasus korupsi. Padahal Pertamina adalah salah satu yang dianggap backbone-nya Danantara. Apakah ini salah satu yang membuat waktu itu ruang ketidakpercayaanmu pada pengelolaan investasi di Indonesia atau yang akan dikelola Danantara? Kalau nggak salah Pertamina itu 22% ya Pak dari basis asetnya Danantara gitu kan. Dan ini concerning sih, kayak kepercayaan itu kan nggak bisa cuma lihat dari satu hal doang. Soalnya labelnya tuh sama-sama pemerintah, sama-sama BUMN. Labelnya tuh kayak udah dianggap satu geng gitu loh. Dan influence dari satu geng itu bisa merembet kemana-mana. Kalau misalnya permasalahan itu sistemik atau struktural gitu. Sudah pasti yang lain ke influence. Merasa itu menjadi bad news nggak ketika Danantara diluncurkan dan kemudian wah skandal besar begitu ada di Pertamina. Apakah itu sebagai sesuatu yang membuat Danantara menjadi sulit untuk mendapatkan trust? Kalau saya melihatnya apapun kejadian itu adalah menjadi pembelajaran. Menjadi masukan buat kita. Dan inilah Danantara dengan itu bisa terus menyempurnakan lagi hal-hal yang sudah yang kurang baik, yang negatif, yang korupsi, yang memastikan tidak terjadi di Danantara. Kita kan bisa selalu belajar dari suatu kejadian-kejadian baik itu buruk maupun baik. Ya, timingnya memang pas kita pagi diumumkan, sore malam ini. Secara timing sangat tidak berpihak pada Danantara. Iya, timing sangat tidak berpihak. Betul. Kalau begitu, buat Raymond sekali lagi, ini kan Anda mengatakan tadi ada tadi contoh Pertamina, tapi menurut Anda ke depannya Anda tadi sudah bersalaman menanti komitmen dari Pak Rosan bahwa semua akan dilakukan secara transparan. Tapi apa catatanmu bahwa ketika Danantara nanti benar-benar sudah dijalankan, apa yang bisa menjadi pertanda bahwa ini menuju jalan yang tidak terang atau lorong yang bisa tidak berhasil? Waduh, kalau walaupun terjadi di skala yang kecil misalnya ya, ada mismanagement di skala kecil, ada korupsi, ada keselip lidahnya dalam berkomunikasi dan lain-lain. Danantara is all eyes on Danantara di Indonesia. Gitu. Dan aku salah satu percaya soul believer bahwa ini tuh kendaraan paling penting, salah satu yang paling penting dan very personal buat Bapak Presiden gitu. So memang bebannya berat Pak, pasti bebannya berat sekali Pak, ekspektasi warga tuh kayak there's no room for failure. Gitu. Tidak boleh ada sedikit pun salah. Sedikit pun salah. Jadi kalau pas sedikit betul. pun salah, anggaplah warga yang masih berharap dan kritis, mereka akan mengkritik dan itu positif. Kalau kita mengkritik itu positif. Kalau kita udah nggak ada yang kritik, walaupun korupsi terjadi di mana-mana, wah itu udah nggak bisa berharap sama warga. Sebenarnya dasar orang tidak percaya atau mungkin tidak percaya tapi masih kritis bahkan skeptis itu Pak Rosan. Misalnya katakan Temasek, oke, istrinya Perdana Menteri menjadi salah satu eksekutif. Tetapi kan ada kondisi bumi dan langit soal situasi indeks korupsi misalnya. Kalau di Singapura itu peringkat 3. Sementara kita indeks persepsi korupsi itu ada di peringkat 99. Jadi meskipun dikelola oleh pejabat atau yang memiliki circle pejabat. Karena mereka sangat anti good governance dan anti korupsi. Maka siapapun yang ada di situ ada kepercayaan. Di kita itu yang pijakannya sangat berbeda. Iya benar Mbak Oci. Oleh sebab itu saya bilang untuk building trust cannot overnight. Danantara ini baru lahir, ini bayi, tapi ekspektasi tinggi, baru lahir udah disuruh lari. Karena ekspektasinya udah langsung lari. Tapi kan ada step-stepsnya gitu. Kenapa? Kembali lagi kita juga menunjung tinggi asas kehati-hatian. Mesti prudent, mesti sesuai aturan yang ada. Nah memang semuanya ingin pengen cepat, kita sadar gitu. Tetapi buat kami lebih baik prepare lebih matang, lebih lama daripada nanti kami ada masalah memakan waktu lebih lama lagi untuk keluar dari masalah itu. Jadi memang ini kita lihat ini ekspektasinya sangat-sangat tinggi dan pastinya saya yakin juga mereka pengen cepat lihat hasilnya nih. Ayo hasilnya apa? Ada pertanyaan juga seperti ini Pak. Waktu itu kan memang tidak
diaudit begitu kan, tidak, karena ini bukan lagi ini sebagai korporasi, jadi tidak seperti BUMN lainnya yang bisa diaudit oleh lembaga negara, tetapi kemudian tadi Pak Rosan dan memang secara struktur itu diaudit. Sebenarnya memang dalam investasi itu kan bisa berhasil, bisa nggak berhasil, dan sering sekali ukuran korupsi di BUMN itu adalah merugikan keuangan negara. Padahal tidak ada niat jahat, tidak ada uang yang, tidak ada suap, tidak ada gratifikasi. Hanya memang pure kegagalan investasi. Dan antara nanti bagaimana? Apakah memang kegagalan investasi juga bisa dikategorikan korupsi? Nah, ini beda dengan Danantara. Karena di dalam Danantara ini, selama ini sudah dilakukan dengan business judgment yang benar, mengikuti aturan yang ada, melewati seluruh komite yang ada, dan kemudian tidak ada benturan kepentingan, tidak ada hal-hal yang... Tapi siapa yang bisa mendefinisikan itu? Kita kan ada sistem yang kita sudah bangun, ya Mbak ya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Karena investasi, dari mungkin 50 investasi yang kita lakukan, kalau 50-nya semua untung, itu mungkin malaikat yang bisa melakukan, Mbak. Ada kemungkinan 50-50-nya untung, mungkin. Tapi pasti ada aja 1-2 mungkin yang tidak berhasil, gitu. Nah, tapi kan harus dilihat itu secara keseluruhannya. Pertama-tama tidak, kalau dari segi keuntungan, tapi kan bisa lihat juga dari segi pencipta lapangan pekerjaan. Bisa dilihat juga dari sisi ekspor dan sisi lain yang sebetulnya mendorong perekonomian juga. Jadi kalau dari 100 investasi kita satu fail dan kita di final dianggap sebagai penalize, melakukan kerugian negara dan korupsi. Kerugian negara, nggak ada yang berani, Mak. Itu sebabnya birokrasi investasi kita itu tidak bisa optimal. Itu salah satu. Dan ini coba kita koreksi oleh Danantara. Atau mungkin begini Pak, kayak short termnya ya, ini kan semua bergerak berdasarkan sistem. Ya. Dan sistem yang saya harap sih yang ini lebih transparan. Contohnya misalnya berkaca dari kasus Cortex. Ya. Kan kalau secara analis ya, bilang kayak proses bukan pas Cortexnya jadi, bukan cara dia membenarkan diri dan lain-lain, karena pas kejadiannya ada baru transparan itu telat. Yang harus adalah dari sebelum kejadian itu ada harus ada transparan, misalnya dari proses procurement, pengadaan, project management dan lain-lain. Mungkin kayak apakah bisa nggak Pak, misalnya dari sistem yang berada, dari pemilihan Pak Rosan dan semua CIO-nya dan jajaran penasehat dan pengawas, prosesnya untuk sampai terjadi struktur itu gimana Pak? Apakah itu benar-benar lewati proses yang berdasarkan meritokrasi, berdasarkan track record, apa kalau curiganya warga kan mereka suka suzon ya Pak, misalnya wah ini mah dititip nih karena sebelumnya punya personal relationship di sini. Gitu. Jadi sistem yang dibeli, yang menyangkut procurement itu pasti titipan. Oke. Kita harus bantah itu dulu Pak, itu the first step. Oke. Ya memang kembali lagi ini juga kadang-kadang sistemnya sudah baik, kalau orangnya nggak baik ya kemungkinan terjadi itu selalu ada, ya kan. Nah oleh sebab itu kita nih penyusunan untuk orang timnya termasuk nanti komisaris, direksi kita nih bukan kita yang nunjuk gitu. Jadi kita mendapatkan untuk yang sekarang ya kita mulai yaitu orang-orang yang terbaik di dalam maupun di luar negeri. Itu yang dan kita dapat listnya, kita kerjasama dengan luar, tadi sempat dengan headhunter luar, HR luar. Ada Tony Blair, apakah itu menjadi salah satu faktor yang memberikan dukungan pada good governance? Ya. Atau lebih kepada faktor untuk memberikan kepercayaan pada investor asing? Ya, beliau kan adalah sosok yang sangat prominent, yang juga mempunyai Tony Blair Institute, yang dimana salah satunya adalah penguatan dari sumber daya manusia, pencipta lapangan pekerjaan, dan jadi yang dipilih itu juga yang align dengan kita. Nah, atau mungkin ada yang mengatakan gini, tidak terlalu percaya diri kalau nggak pakai Tony Blair, jadi kayaknya kurang international branded. Emang kadang-kadang serba salah nih Pak ya. Tapi hampir semua sovereign wealth fund itu pengelolanya, advisorsnya selalu ada global advisorsnya. Ya wajib. Di semua. Wajib. Di semua sovereign wealth fund yang ada. Nah jadi itu juga makanya kita kan benchmarking dengan yang lain nih. Ya. Gitu. Kalau kita aneh sendiri kan nanti kepercayaan luar juga bilang, oh ini kok Indonesia bikin di luar kelaziman yang ada, malah menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi kita juga jaga kepercayaan dari dalam dan luar negeri yang benar-benar kita jaga. Setuju dengan penempatan Tony Blair? Sebenarnya setuju, tapi kita harus lihat historinya juga, mungkin relationship TBI atau Tony Blair Institute terhadap beberapa instansi pemerintah gitu. Balik lagi pertanyaannya, ini pure profesional
apa sudah ada personal relationship? Kan Dengan? susah Pak. Dengan misalnya Tony Blair dia sendiri gitu. Kemarin ada beberapa nama baru, misalnya kayak Ray Dalio kalau nggak salah ya Ya. Pak ya. Itu masih rumor ya Pak, berarti Ray Dalio ini? Kalau Ray Dalio nanti juga akan datang ke sini karena dia kan one of the biggest investors yang sudah very prominent, very well known, jadi bisa memberikan guideline ke kita, dan ada beberapa nama lagi yang mohon maaf belum kita bisa sampaikan, tapi a prominent name dari luar dan juga dari dalam negeri, dan buat kita itu juga ya bisa memberikan masukan yang benar-benar positif, kita yakini seperti itu. Oke, kita harus sudah menyudahi percakapan ini, tapi saya senang sekali karena bisa mempertemukan Raymond Chin dengan Pak Rosan, karena dia selalu dia concern sekali dengan pembentukan Danantara yang akan mengelola aset BUMN ribuan triliun banyaknya, dan seperti yang tadi dia katakan, ini nggak boleh gagal, karena kalau Danantara ini gagal, maka itu juga bisa berarti sebuah musibah yang besar pada negara ini. So Pak Rosan, good luck. Juga Raymond Chin, jangan pernah berhenti untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang kritis. Selalu terbuka ya Pak Rosan. Sangat-sangat terbuka. Thank you Pak untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosan, thank you Raymond. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih juga telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.